Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Alhamdulillah, ikhwan fillah, di kesempatan pagi hari ini bersama MBI CT kita akan membahas kitab lanjutan dari kitab Tazkiyatun Nafs karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pada pertemuan ketiga ini kita sudah masuk dalam divisi niat, tentang ikhlas dan niat, dan sudah kita sampaikan bahwasanya para ulama kebiasaan menulis kitab awal mereka biasanya dimulai dengan apa? Bukan, tentang bab apa maksud saya? Niat. Dan yang satunya lagi bab tentang thaharah. Ini dua ini sering dimulai. Dimulai mereka dengan bab tentang niat, yang satunya bab tentang kitab thaharah, kitab bersuci. Kenapa? Karena hakikatnya dua hal ini sebenarnya terkait dengan pembersihan. Yang pertama tentang niat, kadang dimulai dengan bab niat. Karena apa? Ingin membersihkan hati. Sebelum menulis, dibersihin hati kita ini. Sebelum kita belajar, bersihin hati kita. Ya, kita belajar untuk apa sih? Belajar niatnya untuk membodohin orang yang belum belajar? Atau belajar niatnya untuk menyesatkan orang? Atau belajar niatnya ingin punya kedudukan sehingga biar dikatakan ustadz, kemudian dihormati, ya. Atau belajar tujuannya biar ada proyek kajian-kajian. Oh, ini niat perlu diluruskan, makanya awalnya niat. Kedua, yang kemudian dibahas adalah kitab taharah. Kalau tadi niat dalam hal apa? Taharah apa? Qalbiyah, biar hatinya yang bersih, hatinya yang dibersihkan. Dan kadang ulama memulai dengan kitab taharah, bersuci, tapi apa? Bersuci dalam hal memang terkait dengan wudu, membersihkan dari hadas besar ataupun hadas yang kecil. Demikian. Ya. Tidak luput dari dua hal ini. Satunya membersihkan hati, diawali dengan bab niyah seperti yang dibahas Syekhul Islam sekarang. Kadang dimulai kitab taharah. Ya, kitab taharah. Anda lihat Sahih Muslim, ya. Antum lihat pembahasan Imam Muslim dalam sahihnya. Intinya membersihkan hati dan membersihkan jasad atau badan kita itu sangat diperlukan. Ya. Demikian Imam Bukhari juga demikian. Imam Bukhari sebelum menulis sahihnya, ya, kitab-kitabnya dalam hadis-hadis yang beliau rangkai itu perlu perjuangan apa diantaranya? Imam Bukhari untuk mencari hadis. Satu hadis sahih bisa berjalan berhari-hari. Satu hadis sahih bisa 3 hari dia baru dapat hadis tersebut. Dicari sanadnya sampai kepada Nabi SAW dengan sanad yang sahih, baru itu dikatakan sukses. Ya, Imam Bukhari kemudian apa? Berwudu, bahkan kadang mandi, kemudian sholat 2 rakaat. Sebagai apa? Wujud perjuangan beliau mencari hadis. Sebelum dituangkan dalam tulisan, beliau bersuci dahulu. Menunjukkan apa? Effortnya beliau kelihatan, nampak perjuangan beliau. Ini rahimahumullah jami'an. Wah, juga subhanallah, Imam Bukhari kalau disebutkan oleh para ulama dari perjalanan beliau dari Bardisbah sampai keliling, betul-betul beliau siap untuk menulis sahihnya, ya, mengajarkan ilmunya. Imam Bukhari diperkirakan melakukan perjalanan dengan jalan kaki mengumpulkan hadis totalnya sekitar 14.000 km jalan kaki. Ya, subhanallah. Dengan berjalan kaki, subhanallah.
Kemudian juga Imam Bukhari kadang kalau masuk satu daerah, satu kampung, Imam Bukhari mesti dites. Ya, di antaranya dites dengan siapa? Oleh ulama-ulama ahlul hadis di daerah, kota atau desa tertentu. Kalau sudah Imam Bukhari mau masuk, mereka sudah siap menyiapkan soal-soal. Di antaranya ada 10 guru, orang alim di sekitarnya, hadisnya Imam Bukhari dibolak-balik sanadnya. Setelah semua hadis dikumpulin, yang dibolak-balik masing-masing ngetes Imam Bukhari, kemudian Imam Bukhari membetulkan riwayatnya yang benar seperti ini. Hadisnya seperti ini, subhanallah. Kita sangat jauh dari zaman Imam Bukhari. Ya. Tinggal ngegas naik motor. Nah, nggak butuh tenaga banyak. Ya, ada helm, Masya Allah. Ada mantel, ya. Semua fasilitas dimudahkan. Inilah bedanya kita dengan Imam Bukhari zamannya mereka. Justru keberkahan ada pada umat-umat di masa silam dengan kemiskinan mereka. Makanya kata Syekh Muqbil rahimahullah, "Rubba bil faqr yusa'iduka fi talabi ilmik." Bisa jadi dengan kefakiran Anda, dengan kesederhanaan Anda, ya, itu membantu Anda dalam menuntut ilmu. Coba bayangin. Islam jaya bukan karena ekonomi. Islam jaya bukan karena kuat-kuatan senjata. Ya. Adidaya Islam bukan karena urusan dunia. Tapi Islam jaya karena apa? Karena iman. Nah, nggak usah ngayal kita harus kuat ini, kuat itu. Tapi imannya lemah. Nggak dibangun dari apa? Hati. Ya, musuh-musuh Allah sangat ketakutan kalau umat Islam pegang Al-Quran, pegang sunnah. Musuh Allah nggak takut dengan umat Islam pegang senjata, pegang bom bunuh diri. Itu hanya apa? Gembar-gembor saja. Ada orang yang suka, Masya Allah, umat Islam itu punya senjata. Mereka nggak takut sebenarnya. Kenapa? Senjata mereka lebih kuat. Yang mereka takutkan sebenarnya ketika kita menegakkan sunnah. Umat Islam, Masya Allah, menegakkan sunnah walaupun hanya jenggot. Ya, menegakkan sunnah walaupun hanya ya celana di atas mata kaki. Ini rahimahullah jami'an. Kemudian ya yang perlu kita tadabburi kegiatan kita untuk apa? Menuntut ilmu. Ya, karena apa? Ada di antaranya dakwah-dakwah nggak berkah. Karena apa? Karena dimulai dengan aktivitas mereka yang awal niatnya sudah nggak baik. Awal niat menuntut ilmu bukan untuk cari masa. Bukan dijadikan menuntut ilmu nanti ladang pekerjaan kita. Bukan menuntut ilmu nanti akan menjadi apa? Mudahnya kita untuk nyesatkan dan bodohkan orang. Nas'alullah al-afiyah. Awal mula kita nuntut ilmu, niat yang benar adalah bagaimana niat kita untuk memberantas kebodohan dalam diri kita. Itu yang penting. Bukan membodohkan orang, tapi mengangkat kebodohan dalam diri kita. Wah, itu yang perlu diperhatikan rahimakumullah jami'an. Pak, kita di sini, kajian kita ini adalah untuk apa? Meluruskan niat kembali terus dan terus. Kenapa? Kadang kita menuntut ilmu, teracuni niat kita. Teracuni apa? Teracuni dengan niat-niat yang nggak lurus. Ya, menuntut ilmu fikih tujuannya apa? Untuk mencari kesalahan orang-orang lain dalam perkara fikih, misalkan. Nah, untuk mencari ilmu, menuntut ilmu dari sekian para dai tentang akidah. Untuk apa? Mencari kesalahan akidah manusia di sekitar kita. Ini niat awal yang sudah rusak. Niat awal, hilangkan kebodohan dari diri kita dahulu, baru perbaiki orang di sekitar kita. Ini rahimahumullah jami'an. Dengan niat, ya, Allah akan permudah niat kita untuk mewujudkan dari apa yang sudah kita niatkan. Kalau sudah niat di awal nggak benar, ya, subhanallah akan jadi racun bagi diri kita. Sehingga Allah persusah urusan dia. Ini rahimahumullah jami'an. Dari pembahasan niat sudah kita lalui hadis yang sebelumnya tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Soal, kenapa Allah tidak bilang innama al-af'alu binniyat? Murojaah, materi yang kemarin. Kenapa Nabi nggak sampaikan innamal af'alu binniyat? Kenapa innamal a'mal binniyat? Apa kemarin? Jawabannya apa? Karena af'al lebih luas daripada a'mal. Karena masuk dari af'al juga lisan, amalan berupa lisan.
ada amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh. Ini. Sehingga apa? Nabi sampaikan innamal a'mal. Innamal a'mal. Karena amal lebih luas daripada apa tadi? Af'al. Ya, kembali tadi, af'al. Karena kalau af'al dia lebih mengkerucut. Sedangkan a'mal lebih luas. Makanya Nabi bilang innamal a'mal, bahwasanya apa? Di sana ada amalan lisan yang termasuk ibadah, zikir, baca Al-Qur'an, ya, dan lain sebagainya. Juga ada amalan qalbiyah seperti apa? Niat, seperti tawakal, ya, seperti sabar, ya. Itu semua amalan qalbiyah. Dan juga ada amalan-amalan jawarih, anggota tubuh kita. Nah, sehingga amal di sini masuk semua amalan. Ya, kalau af'al khawatir cuma apa? Terbentur hanya dalam putaran apa? Perbuatan dan lisan bisa nggak masuk. Nah, maka a'mal ya lebih lebih umum, sehingga apa? Nabi subhanallah yang menyampaikan jawami'ul kalam. Jawami'ul kalam itu apa? Satu ucapan, satu kata, tapi ada padanya apa? Semua masuk dalam kalimat tersebut, dalam konsep hadis tersebut. Makanya a'mal ini sudah menunjukkan apa? Jawami'ul kalam. Innamal a'malu binniyat. Dari amalan niat ini saja, semua amalan masuk kepada hadis ini. Ya. Karena apa? Niat harus lurus. Ya, termasuk apa? Ikhlas. Bahkan masuk dalam apa? Syahadat yang pertama. Ya, termasuk rukun Islam yang pertama. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ya, untuk apa? Memanifestasikan tauhid kita kepada Allah, ikhlas kita untuk Allah semata. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, dan untuk apa? Menafikan apa? Kesyirikan, lawan dari asyhadu alla ilaha illallah. Begitu pula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah untuk memanifestasikan apa? Mutaba'ah, pengikutan kita kepada Nabi SAW. Dan untuk menafikan apa? Segala amalan kebid'ahan yang tidak diajarkan Nabi SAW. Ini syahadat saja sudah bisa mengandung unsur seperti ini. Dua hal. Makanya syarat diterima amalan juga dua. Ya. Coba dalilnya diantaranya sebagaimana disebutkan Fudail bin Iyad dan yang selainnya, ya, dari surat Al-Mulk ayat yang kedua. Coba ada yang hafal surat Al-Mulk ayat yang kedua? Al-Mulk ayat kedua. Hah? Nah, anak-anak antum sudah hafal berapa juz? Antum masih cucu hafal. Nah, Al-Mulk ayat yang kedua. Antum harus tahu dalilnya. Mana dalilnya bahwasanya syarat diterima amalan ada dua? Hah? Wal hayata liyabluwakum ahsan. Syahidnya yang mana? Syahid dari ayat ini yang mana? Bahwasanya amalan itu ada dua. Syarat diterima amalan. Aywa. Ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Di sini menunjukkan, ya, kenapa? Nah, di sini menunjukkan ahsanu amala, di antaranya apa disebutkan oleh para ulama, yaitu apa? Aswabukum, ya, aswabukum dan akhlasukum. Itu maksudnya. Aswabukum artinya apa? Yang paling cocok dengan bimbingan Nabi. Itu syarat mutlak diterima amalan. Yang kedua, wa akhlasukum, yang paling ikhlas amalannya. Itu orang yang paling baik amalannya. Paling ikhlas dan paling cocok. Ikhlas dan cocok itu penting. Makanya syarat diterima amalan dua ini tadi. Ya, apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Dari dua syarat ini, manusia dibagi menjadi 4 macam terkait dengan dua syarat ini. Yang pertama apa? 1, murajaah yang kemarin sebelumnya. Yang pertama adalah ikhlas dan bimbingan Nabi. Ikhlas dan mutaba'ah. Diterima apa nggak diterima? Pasti dan pasti diterima. Nanti pasti jawab, memangnya kalian ini Allah, tahu aja pasti diterima. Dalil yang menunjukkan. Baik. Jenis manusia yang kedua, apa? Ahsan. Ikhlas tapi nggak sesuai dengan bimbingan Nabi. Diterima apa enggak? Tidak. Dalilnya apa? Hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana bunyinya?
Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini antum pegang nih, antum ahlus sunnah. Dai ini pegang nih konsep-konsep untuk menyampaikan kepada umat, ya kan? Nah, loh sudah dai untuk keluarga antum minimalnya. Nah, minimalnya kita mendakwahi keluarga kita. Nah, jangan pesimis ya. Jangan pesimis, harus jadi dai nanti insyaallah. Nah, yang pertama tadi ikhlas dan mutaba'ah. Sudah ikhlas dan harus sesuai bimbingan Nabi. Berarti diterima enggak? Pasti diterima. Dalil menyebutkan. Ahsan. Yang kedua, ikhlas tapi enggak sesuai bimbingan Nabi. Diterima enggak? Ditolak. Taib. Dalilnya apa tadi? Hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat ahdath itu membuat perkara yang baru, yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut yang enggak datang dari kami, kata Aisyah, kata Nabi SAW dari Aisyah, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ini berarti stempel dari Nabi, bukan? Nabi. Dan itu dari wahyu. Berarti kalau kita ikhlas, tapi amalan tersebut nggak dicontohkan Nabi, berarti raddun. Tertolak nggak? Siapa yang bilang? Nabi, bukan Ustadz. Nabi yang bilang. Ini konsep. Ya. Nah, contoh. Biar apa? Wabil misal yattadhih al-maqal. Dengan misal, memahamkan Anda dari contoh, dari konsep yang kita sampaikan. Dari hadis ini. Contoh, ada ibu hamil. Ini contoh yang istilahnya slow down lah ya. Contoh yang lebih enak ya. Jadi ada subhanallah, ada ibu hamil 7 bulan. Mereka biasanya ngadakan apa? 7 bulanan. 7 bulanan. Atau bisa bahasanya Jawanya apa nyebutnya? Selapanan. Betul nggak? Alhasil seperti itu. Nah, 7 bulan ada acara selamatan. Baik. Acara selamatan. Baik. Ini orangnya ikhlas. Tapi diajarin Nabi enggak? Dan ini masuk kategori apa? Dan ini masuk kategori mereka mengadakan ibadah. Mereka mau menjadikan amalan seperti ini dijadikan ibadah. Padahal Nabi enggak nyampein. Kalau Nabi enggak nyampein berarti apa? Nuduh Nabi apa? Belum menyampaikan syariat selamatan secara ini. Nah, padahal Allah sudah turunkan Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Surat apa? Al-Maidah ayat ketiga. Kata Umar bin Khattab turun pada hari Arafah, ba'dal asr, hari Jumat, ya, disebutkan Ibnu Jarir dalam tafsirnya 81 hari sebelum wafatnya Nabi dalam Haji Wada. Ya, sudah nyampaikan ini, berarti ayat ini sebagai penyempurna enggak? Kalau sudah sebagai sempurna enggak perlu ditambahin, enggak perlu dikurangin. Dan di sini ada tambahan apa? Tambahan acara selapanan misalkan. Ini berarti tambahan acara karena masuk ibadah, bukan perkara dunia ini, dijadikan ibadah sama mereka. Maka yang seperti ini nggak boleh masuk dalam jenis manusia yang kedua, ikhlas, walaupun ikhlas tapi nggak sesuai bimbingan Nabi. Baik, diterima nggak? Baik. Dalilnya apa tadi? Fahuwa raddun. Hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ya, amalannya masya Allah sesuai sunnah. Masya Allah jenggotnya tebel, pakai imamah kayak tempe, kayak piring dah, kayak saking gedenya imamah. Masya Allah, celananya nyingkrang sampai setengah betis, hampir dekat lengan lutut tuh, Masya Allah. Nah, wah subhanallah, udah Masya Allah ya, ajib ya. Sesuai sunnah penampilan, Masya Allah ajib ya. Tapi apa? Ikhlasnya itu yang diracuni. Hatinya ini ikhlasnya nggak ada. Diterima nggak? Nggak diterima. Nah, nggak diterima. Karena apa? Allah nggak butuh kesyirikan. Termasuk syirik apa? Kalau dia nggak ikhlas. Sholat untuk Allah, tapi ada niat untuk orang lain. Riya, sum'ah. Ya. Makanya apa? Jadi racun. Contoh, gambaran pada sholat. Ketika ada orang sholat, itu ajib. Sholat ini Masya Allah, dia penampilannya sebagaimana kita katakan, ya Allah, wudhunya Masya Allah. Sholatnya ajib, Masya Allah, penampilannya ajib dah pokoknya. Ngelihat dia tuh, waduh, Masya Allah, khusyuk dah kelihatannya dari luar. Ya, subhanallah,
Dia orang yang lihat di luar nggak tahu apa isi hati orang yang sholat ini. Ternyata ada niat. Niat karena apa? Ingin dilihat manusia, sholatnya dipanjang-panjangin. Nah, kemudian sampai ditampakkan dia orang yang paling khusyuk, sampai nangis-nangis. Dan lain sebagainya. Tapi apa? Niatnya dia ada racun. Nah, hal seperti ini, kalau muncul niat seperti ini, muncul niat katakan sholat, dia sedang sholat subuh. Muncul niat seperti ini, pengen riak sama orang yang di sampingnya. Karena di sampingnya apa? Mertuanya misalkan. Atau yang di sampingnya, katakan bosnya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Maka jika muncul di rakaat kedua sampai salam, maka rakaat kedua sudah hangus. Dia wajib mengganti satu rakaat. Baik? Bukan yang cukup nambah satu rakaat. Harus sudah hangus. Gambaran yang berikutnya, muncul di tengah-tengah rakaat, muncul niat riya, baru punya ide untuk riya, ya. Tapi apa? Dia usaha lawan terus. Dia usaha lawan dan dia sukses. Muncul lagi dilawan, yang demikian tidak membahayakan diri dia, sholat dia, dan tetap dilanjutkan. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama, asyaiton kadzubab, idza dubba fa'ab. Setan itu seperti lalat. Lalat itu kalau diusir balik lagi. Makanya dubab dinamakan dubab, kalau diusir, balik. Itulah lalat. Dan setan seperti lalat. Dia diusir, balik lagi. Coba ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, dia lari terbirit-birit, sampai permisi, yadrut, buang angin, biar nggak dengar suara adzan, dikerasin buang anginnya. Ya. Jadi gimana? Teman-teman yang najis, selokan, WC. Makanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan, kalau sedang adzan, jangan masuk kamar mandi. Di antaranya apa? Biar Anda bisa menjawab adzan. Yang kedua apa? Saat adzan, ya, mereka lari kamar mandi, kaum setan. Ya. Wah, ini di antara apa yang disebutkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Kemudian ketika sudah ada sholat rawatib, ya, setan deket lagi, ganggu lagi. Ketika iqamah, kabur lagi. Ketika sholat wajib ditegakkan, datang lagi. Itulah setan. Diusir balik. Makanya ketika sholat, dia ganggu lagi. Lagi sholat mikir, setan datang. Ya fulan, ente harusnya tadi beli spare part motor kayak gini, ada variasi kayak gini, dibikin baik. Ini baru zen, dilihat orang itu enak motor ini. Coba, ini setan masuk ke orang-orang biker. Ya. Yang setan masuk para pedagang di pasar. Ya fulan, kenapa ente tutup tokonya tadi? Harusnya buka padahal pelanggan udah banyak, rugi banyak ada ente tadi, nyesel tadi. Ya, coba kan setan coba. Nah, setan mulai masuk nih. Sunnahnya apa kalau kayak gini yang dilakukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian apa? Meludah kemana? Berapa kali? 3 kali. Ya. Wa idza yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Kalau setan coba ganggu kalian, Anda semua, maka beristi'adzalah. Termasuk ketika sholat diajaran Nabi apa? Isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludah kiri 3 kali. Tuh. Ya. Ya, nah. Jangan nelen ludah, ngumpulin ludah. Biar setan terbakar gitu. Kemudian juga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin dia mengatakan apa? Ini kalau di masjid-masjid yang paham. Kalau masjid nggak paham sunnah, cukup isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak usah meludah. Ya, cukup kita sendiri yang dengar. Cukup kita dengar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kemudian apa? Tanpa harus meludah. Kenapa? Khawatir fitnah. Meludah 3 kali, siku sebelah sampingnya terbang nanti. Nah, ini rahmatullah. Nah, makanya di situ termasuk apa? Di antaranya ada satu hadis yang sanadnya lemah, ada sanad yang terputus, disebutkan dalam muqaddimah Sahih Muslim, tapi maknanya benar. Apa bunyinya? Afa anta bimuhadditsin qauman haditsan lamma yablughu uquluhum illa li ba'dihim fitnah. Apakah Anda mau menyampaikan satu hadis yang hadis itu belum siap untuk masuk ke akal mereka, kecuali pasti akan terjadi fitnah.
Betul, terjadi fitnah. Kalau kita menjalankan satu sunnah, yang di situ orang belum paham sunnah itu, nggak akan terjadi kecuali fitnah. Ya, misal juga contoh lain selain tadi isti'adzah, juga sunnahnya orang yang khutbah dia yang jadi imam. Ya, kami saksikan waktu di negara Indonesia bagian timur, ada seorang ustadz baru pulang, ya, baru pulang masih fresh-freshnya ini, masih hangat-hangatnya untuk dia menjalankan sunnah. Nah, kemudian habis khutbah turun dari mimbar, ada sesepuh, biasanya jadi imam adalah sesepuh, umur 75 tahun, sudah maju. Apa kata dai ini? Minggir pak, yang sunnahnya jadi imam itu saya khatib, bapak minggir. Bisa menyelisih sunnah seperti ini. Coba bayangin. Setelah itu dilarang berdakwah. Di situ. Bukan hanya dia, semua orang-orang yang linknya dia, semua nggak boleh. Yang dipikir menurut dia sama, nggak boleh. Fitnah bukan? Gara-gara satu orang, fitnah kemana-mana. Wajib. Ini rahmatullah jami'an. Maka diantaranya apa? Ini perlu diperhatikan. Kemudian tadi ketika sholatnya, jadi gambaran kedua kan, yang pertama muncul riya, dia nggak bisa ngilangin. Akhirnya hangus amalan tersebut, harus ditambah. Kemudian yang kedua tadi bisa ngilangin, maka itu tidak mengapa. Yang ketiga, muncul niat riya ketika di awal sholat sebelum takbiratul ihram dan muncul ketika awal niat. Dan awal niat itu termasuk apa? Pondasi ibadah. Ya. Hukumnya riya apa? Syirik besar apa kecil? Riya. Syirik kecil. Hukumnya syirik kecil. Tetapi disebutkan oleh para ulama, seperti riya kalau terjadi pada niat, yang mana niat itu adalah apa? Aslul ibadah, maka riya yang syirik kecil menjadi syirik besar. Karena terjadi di apa? Niat. Nah, karena terjadi di niat, menjadi syirik besar. Maka itu apa? Harus berhati-hati. Nah, dari riya nanti akan kita lalui tentang riya. Siapa sih riya ini? Nah, barakallahu fikum. Ini rahmatullah jami'an, murajaah dari materi yang kemarin ya, karena masih banyak yang belum hadir. Kemudian yang berikutnya halaman 41, antum lihat definisi ikhlas dan dalil-dalil yang berkaitan dengannya, dengan ikhlas. Ya. Allah Ta'ala, nah sebelumnya kita tadi jenis manusia yang keberapa? Belum habis tadi. Jenis manusia yang ketiga. Sekarang jenis manusia yang keempat. Kira-kira apa? Nah, sudah nggak ikhlas, nggak ittiba. Kata para ulama apa? Ini adalah sejelek-jelek manusia. Seburuk-buruknya manusia. Ngadakan acara yang tidak diajarkan Nabi, nggak dibimbing Nabi, dan dia nggak ikhlas. Nah, maka ini apa? Sangat bahaya sekali. Nah, kata para ulama, ini apa? Disebutkan dalam kitab Tajridut Tauhid, ini adalah akhbathun nas, orang yang paling buruk. Orang yang paling buruk. Ayo, adakan acara ini di tempat saya yuk. Rutin di tempat saya, silahkan. Ya. Dia tuan rumah misalnya, ayo adakan acara ini, acara nggak diajarin Nabi di rumah saya. Pertama nggak diajarin Nabi, kedua dia pengen dikatakan sebagai orang dermawan misalnya. Dua-duanya nggak dapat. Maka ini apa? Jadi orang yang buruk. Ya. Nah, definisi ikhlas dan dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Allah Ta'ala menyebutkan tentang ikhlas dalam beberapa ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas diambil dari kata seperti apa? Khulus. Khulus itu sesuatu yang bersih. Ya. Sesuatu yang bersih, nggak ada kotoran di situ. Naqi. Ya, betul-betul nggak ada apa? Kalau putih ya putih, nggak ada yang mengotorinya. Nah, demikian yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beribadah bersih, nggak ada kotoran-kotoran kesyirikan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah. Ya, wa ma umiru illa. Ya. Jadi artinya di sini apa? Sesungguhnya Allah tidaklah memerintah mereka kecuali. Ini terjemah yang paling apa? Paling benar, paling lurus. Ya. Allah tidaklah memerintah kecuali apa?
kecuali untuk menyembah Allah. Menyembah Allah apa? Mukhlishina lahuddin. Dalam keadaan apa? Ikhlas. Apa? Ikhlas semata-mata karena Allah, karena apa? Menjalankan agama ini. Ya. Nah, maka apa? Allah tidak memerintah kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah. Jadi demikian. Pertama, kita hidup di muka bumi ini bukan untuk apa? Bukan untuk hal yang sia-sia. Ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathau wa annakum ilaina la turja'un? Apakah semua Anda mengira bahwasanya Anda dicipta di bumi, muka bumi ini sia-sia? Gak ada tujuan Allah menciptakan kita. Dan kita gak kembali kepada Allah? Ini untuk membantah mereka-mereka yang mengatakan kita hidup di muka bumi, ya hidup, setelah itu gak ada kebangkitan, hari kebangkitan. Atau mereka hidup di bumi, ya ala kadar saja. Mau bunuh diri, mau enak-enakan, ya. Yang penting enak, ya. Yang putus asa, bunuh diri aja. Setelah itu nggak ada kehidupan yang lain. Subhanallah, di daerah Swiss, ya, negara yang maju ini, subhanallah, masuk angka tertinggi dari manusia yang bunuh diri. Coba, orangnya cakep, putih, ya, harta, masya Allah, rumah mentereng, dunia, masya Allah, indah, tapi hati mereka kosong dari iman. Banyak yang bunuh diri, solusi bagi mereka, subhanallah. Umat Islam enggak, tinggal di Arab, padang pasir, panas, jauh dari air, jauh dari kenyamanan. Tapi apa? Hati mereka dingin. Apa yang membuat hati mereka dingin? Iman. Wallah, ini yang kami rasa ketika tinggal di Hadramaut. Ya, listrik, masya Allah, dengan suhu cuaca 54 derajat. Karena pakai termometer waktu itu, 54 derajat. Listrik mati kadang 8 jam, kadang 12 jam. Dengan cuaca panas kayak gini, listrik mati. Antum bayangin. Ya, sampai dulu anak kami keluar bisul-bisul karena hawa yang panas, darah panas, timbul bisul-bisul. Dan ini subhanallah ajib, kita enjoy aja, asik. Kenapa? Karena saya pribadi merasakan, ya, walaupun cuaca panas, ya, ekonomi orang Yaman serba ada, tapi ajib yang membuat dingin, masjid jarang sepi. Masjid penuh. Mereka menghidupkan sholat 5 waktu berjamaah, ajib. Kemudian hati mereka dingin. Cuaca yang panas bisa dinginin hati kita, walaupun tubuh kita panas. Nabi sudah bersabda, Ja'akum ahlul Yaman, wahum ariqu afidatan, wa ad'afu quluban, wal hikmatul yamaniyah wa fiqhul Yaman. Telah datang kepada Anda penduduk dari Yaman, yang hatinya lembut-lembut. Stempel dari Nabi, dari wahyu. Hatinya lembut-lembut, itu yang bikin kita tenang. Sampai akhirnya beli tanah di sana, sudah mau tinggal netep di sana. Kenapa? Sampai mereka heran, kenapa sih kamu tinggal di sini? Pulang aja ke Indonesia. Ya. Wallah, yang bikin nyaman adalah hati kalian. Nah, subhanallah, ini rahmatullah. Dan Nabi juga bersabda, awwalun nas alladhi yashrab fi haudhin nabi ahlul Yaman. Ya, fi haudhi ahlul Yaman. Orang yang pertama kali minum telagaku adalah penduduk dari Yaman. Bukan Indonesia, bukan Makkah, bukan Madinah, bukan Amerika, bukan Eropa. Penduduk dari Yaman. Tapi siapa? Yang mereka ikhlas dan mutaba'ah. Adapun mereka yang terjatuh dalam kesyirikan, terjatuh dalam amalan yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak diajarkan nabinya, diusir dari telaga Nabi. Yang Nabi ini apa? Rahmatan lil alamin. Ketika ada penjaga telaga, diusir sama penjaga telaga, kemudian Nabi teriak, memanggil penjaga telaga, hum ummati, mereka umatku, kenapa diusir? Kenapa nggak boleh minum? Saking sayangnya Nabi, pengen umatnya itu minum gitu loh. Yang orang apa? Alladzi yashrab fi haudhin nabi la yadma abada. Orang yang minum telaganya Nabi nggak akan pernah haus selamanya. Nah, rasanya enak. Ini air telaga Nabi disebutkan dalam riwayat itu adalah sumbernya dari apa? Dari surga, air surga. Ada mizab seperti pancoran tempat netesnya ke telaga Nabi. Nah, dan Nabi pernah lihat telaga ada yang besar. Nabi berkata kepada malaikat Jibril, telaga siapa ini? Dipikir telaganya Nabi. Ini telaganya Musa alaihissalam. Udah besar, Nabi sudah heran. Adapun telaganya Nabi Muhammad lebih besar lagi. Semakin banyak pengikutnya, telaganya semakin besar. Wah, orang yang diusir tadi, dijelaskan oleh penjaga telaga, ya Muhammad, innaka la tadri ma qad ahdatha ba'dak. Qad baddalu wa ghayyaru. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu. Sepeninggal kamu tidak tahu apa yang terjadi pada umat kamu.
Mereka telah merubah agama kamu, dan mereka telah merubah di sini diartikan apa oleh para ulama, berbuat kesyirikan dan amalan-amalan yang enggak dicontohkan Nabi SAW. Resikonya seperti itu. Ini rahmatullah jami'an. Dan itu tadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintah hambanya ya kecuali apa? Untuk beribadah. Makanya kita dicipta oleh Allah nggak sia-sia, ya untuk ibadah. Bukan untuk diem, sibuk wisata, sibuk ngegas, sibuk kuliner, sibuk begadang, sibuk reuni, sibuk majelis. Wajib. Nggak jelas semua coba. Walaupun itu aslinya boleh, toh ya perkara yang boleh. Ada saatnya boleh menjadi makruh. Kenapa? Kalau bolehnya melewati batas. Kullu syai' al-mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Segala perkara yang mubah kalau melewati batasnya berubah menjadi hukum sebaliknya. Ya. Kita ngegas, touring oke lah touring. Tapi apa? Jangan touring yang nggak ada manfaat. Udah Masya Allah dari Jakarta Bali, gas, tiktokan langsung bolak-balik. Jakarta Bali gak ngapa-ngapain misalnya. Kan habis umur kita di jalan boleh. Tapi pernah kami tanya kepada guru kami, apakah boleh kita wisata? Boleh. Ya. Wisata tujuannya untuk apa? Untuk menyematkan hati kita setelah kita wisata. Silahkan. Kita wisata lihat pemandangan indah, lihat air terjun, lihat sungai, lihat laut, lihat hijau-hijauan, ketemu teman-teman yang dicintai karena Allah. Itu Masya Allah, itu nilai tersendiri. Bikin kita tambah semangat ibadah. Silahkan. Kalau wisata kita, antum hukumnya main game, boleh. Main game boleh, tapi jangan berlebihan. Cukup main game untuk menghilangkan penat. Setelah itu apa? Biar tambah semangat ibadah. Kalau sampai main game nyandu, ya, motoran nyandu ke sana kemari nggak jelas, nggak ada nilai ibadah, maka menjadi makruh. Ini rahmatullah, jangan perlu apa? Wallah, jadikan apa? Wakafkan umur kita untuk Allah. Antum bangun tidur, cari ibadah apa yang kira manfaat untuk akhirat antum. Ini ya hakikatnya zuhud. Zuhud itu bukan pakai pakaian compang-camping, rumahnya harus dari bambu, ya. Masya Allah, kamar mandinya harus kamar mandi cemplung misalkan. WC-nya cemplung, bukan itu. Zuhud itu apa? Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu nggak bermanfaat di akhirat itu zuhud. Walaupun rumah Masya Allah bagus, ya kendaraan serba ada, bukan berarti nggak zuhud. Artinya zuhud apa ini? Meninggalkan yang nggak bermanfaat di akhirat. Kalau punya mobil, punya rumah, memudahkan untuk fasilitas untuk ikut kajian, suami istri, keluarga, menyediakan tempat, misalkan seperti tempat untuk ibadah, Masya Allah, ajib. Ya, untuk kajian dan lain sebagainya. Umur kita nggak lama lagi, ntar lagi kita sudah wafat Masya Allah. Itu 60-70, sedikit yang melewati 70. Rasulullah umurnya 63. Abu Bakar umur berapa? 63. Umar umurnya berapa? Meninggalnya ini sama-sama 63 semua. Pas. Mereka jadi sahabat karib. Setelah Rasulullah meninggal, umur 63, Abu Bakar meninggal umur 63. Sampai saat itu, Umar ketika sebelum wafatnya, ketika habis sholat subuh ditusuk perutnya sampai keluar ususnya, 3 hari kemudian Umar wafat. Umar minta izin kepada Aisyah, ya Aisyah, izinkan aku apa? Untuk aku dikebumikan bersama 2 sahabat karibku. Minta izin. Ini diantaranya ulama menyebutkan kalau kita wafat silakan berwasiat, cari kuburan orang-orang soleh. Jangan dicampur sama kuburan orang-orang yang diadab, kuburan orang-orang yang apa? Jelas-jelas diancam bagi mereka seperti orang non-muslim dari hadits Al-Bara' bin Azib yang disiapkan bagi mereka. 1, kuburan dihimpit. 2, belum lagi disiapkan makhluk yang menemani dia kalau amalan buruknya banyak, dia akan menjadi makhluk yang buruk. Kemudian dihembuskan api neraka di situ sampai hari kiamat dari alam kubur. Kemudian dihadirkan atau tis'ina tinninan, 99 ular. Masing-masing ular punya 7 kepala, punya cakar, punya taring. Bayangin sampai hari kiamat nyambik-nyambik dia. Jangan mau di kuburan yang orang semacam ini akan disiksa. Cari kuburan orang-orang soleh. Nah, Nabi SAW bersabda, "Man istata'a yamut fil Madinah falyamut." Kalau bisa, barang siapa yang bisa meninggal di Madinah, meninggallah di Madinah. Ya, barang siapa yang bisa, ya, tanpa takalluf, tanpa memaksakan diri kita. Kenapa keutamanya akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rahmatullah jami'an. Wah ini, ya, sekali lagi apa? Umur kita manfaatin, ya. Umur kita
manfaatin untuk apa? Ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah umur-umur kayak kita ini bukan saatnya kita sibuk urusan rumah tangga, tengkar, bukan. Saatnya kita jalan bareng, yuk gimana kita menuju surganya. Wakafin umur kita. Yang sibuk syahwat, aduh ya Allah, istri satu kurang mau nambah dua, nambah tiga, udah nggak usah ngayal. Wakafin umur kita dulu. Wakafin umur kita dulu, barakallahu fikum. Ya. Doa jangan ditinggalin, doa nggak apa-apa, doa kekuatan doa, istrinya doa, ya Allah jadikan saya istri satu-satunya ya Allah bagi suami saya. Yang suami gitu, ya Allah tambahkan istri, buat kekuatan doa, siapa yang dikabulin. Nah, alhasil apa? Sekali lagi, kalau nggak mampu ya nggak usah. Apa sibukkan diri kita, apa? Wakafin usia kita, harta kita, semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Jihad fisabilillah. Jihad zaman sekarang dengan apa? Bil bayan, wal qalam, wal lisan. Jihad di zaman kita dengan apa? Dengan pena, lisan, jelasin kepada umat, dakwah. Bukan dengan senjata, ya, bukan dengan kuat-kuatan, tapi apa? Dengan akhlak yang lembut, dengan apa? Dengan penjelasan. Ini jihadnya zaman kita, memberantas kebodohan. Lihat kalau jihad ditegakkan, sedangkan kita dalam keadaan bodoh, apa yang terjadi? Kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak daripada perbaikan yang dimunculin. Ya, makanya nggak sembarangan jihad. Coba potong pohon aja nggak boleh. Apalagi bunuh orang. Ya, orang kalau nggak paham jihad, semua dibakar, semua dipotong, tebangin. Coba. Islam, Masya Allah, pohon aja nggak boleh dipotong. Nah, wah ini dilindungi. Nah, wah ini rahmatullah, kebodohan kita akan membuat kerusakan yang sangat banyak. Awal mula kerusakan satu negeri bermula dari kebodohan. Nah, bermula dari kebodohan. Nas'allahu al-afiyah. Semoga Allah angkat kebodohan ya di negeri kita dan juga umat Islam pada khususnya, dan semoga Allah beri hidayah bagi mereka-mereka ya yang Allah takdirkan untuk mendapat hidayah ya Islam. Kemudian Allah juga berfirman halaman 41, antum melihat fa'budillah mukhlishal lahuddin ala lillahi dinul khalis. Di sini perintah. Ya. Perintah dari Allah untuk apa? Kita ikhlas. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah lah agama yang murni dari kesyirikan. Di sini menunjukkan apa? Ikhlas, perintah untuk ikhlas. Dan demikian, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata Imam Ahmad, yaitu beribadah dengan tauhid. Itu penting. Ya, beribadah dengan tauhid. Makanya kita diciptakan di muka bumi nggak sia-sia. Untuk apa? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ibadah bila tauhid kasalah bila wudu. Ibadah tanpa disertai tauhid seperti sholat tanpa wudu. Nih, makanya penting ya. Rahimahullah. Makanya belajar tauhid yang penting. Antum bayangin kita baca kitab ini baru halaman 41. Ini pun masih ikhlas. Kita belum masuk bab-bab yang lainnya, masih banyak. Sekali lagi, jadilah kata Syekh Albani, kun kasulhafah. Jadilah seperti seekor penyu. Yang jalannya walaupun lambat, lewat jalan yang lurus, dia nggak tahu. Ujung jalan ini sampai di mana dia nggak tahu. Ya, walaupun dia jalan lambat dan dia istiqomah di atas jalan yang lurus, walaupun akhirnya dia meninggal di atas jalan ini. Ya, dia meninggal dalam keadaan ingin menempuh jalan yang lurus. Demikian kalau antum belajar, gak usah keburu-buru, gak usah tergesa-gesa. Ya, santai aja. Yang penting apa? Ilmu diambil, dicatat terus, antum dapat pelan-pelan. Dan keberkahan dari situ. Ya, makanya orang-orang kafir berkata apa? Laula nuzila hadzal Qur'ana jumlatan wahidah. Ya, seandainya Al-Quran diturunkan sekaligus. Ya. Tapi enggak, Al-Quran enggak diturunkan jumlah wahidah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan. Ya. Itu hanya hayalan orang-orang yang enggak mau beriman. Seandainya. Ya. Justru ayat-ayat diturunkan pelan-pelan. Untuk apa? Kadzalika linusabbitu bihi fu'adak. Demikian untuk apa? Untuk agar hati kita lebih kokoh. Ya, hati kita lebih kokoh. Ini rahmatullah jami'an. Seperti datang dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada mereka yang belajar Al-Qur'an kepada Aisyah, dan
eh, oleh Aisyah diwasiatkan dengan apa? Diwasiatkan 10 ayat saja dari Al-Quran. 10 ayat dari Al-Quran. Kemudian orang ini datang lagi kepada Aisyah. Ya Aisyah, mereka minta apa? Minta agar ayat itu ditambahi lagi. Kemudian apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya, kata beliau, ya, apakah 10 ayat kemarin sudah kau amalkan? Coba bayangin, Aisyah nggak mau nambah ayat 10 lagi setelah 10 ayat sebelumnya diamalkan. Dan demikian apa? Sebagaimana yang Allah sampaikan ketika orang kafir ngayal, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Ya. Laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Ya. Demikian hanya hayalan mereka. Wa qala alladziina kafaru, hanya angan-angan. Dan orang-orang kafir mereka berkata apa? Laula nuzila alaihi al-Qur'anu, seandainya diturunkan ya padanya ini apa Al-Qur'an ya jumlatan wahidah, satu kali turun, mereka angan-angan mereka apa? Kami langsung beriman. Kalau Al-Qur'an sekali turun, kami langsung beriman. Padahal Allah nggak menghendaki demikian. Ya. Tapi yang dikehendaki oleh Allah pelan-pelan, sesuai dengan kejadian. Turun ayat, kejadian, turun ayat. Untuk apa? Dan ini metodologi dakwah Nabi, juga apa? Wahyu dari Allah turun pelan-pelan, juga metodologi dakwah Nabi kalau ada momen turun ayat. Ada momen turun ayat. Kenapa? Biar apa? Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Dan demikian ini untuk apa? Agar kami lebih kokohkan apa? Hati kamu, hati Anda semua. Ya. Wa ini rahmatullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala ya memerintah untuk kita ikhlas, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ya, maka sembahlah Allah apa? Mukhlishan, dalam keadaan ikhlas, ya, dalam keadaan ikhlas. Nah, kemudian rahmatullah halaman 42 untuk lihat Allah juga berfirman, Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddini, katakanlah hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Katakanlah kepada siapa? Nabi Muhammad. Ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, hanya Allah lah yang aku sembah dengan penuh ketaatan, ya, kepadanya, yaitu kepada Allah dalam menjalankan agamaku ini. Ini menunjukkan apa? Ikhlas, ikhlas terus disebutin di situ. Ya, dan kalimat ikhlas berulang-ulang di dalam Al-Quran. Untuk apa? Menunjukkan pentingnya ikhlas. Ya. Wah, makanya sebagaimana disebutkan dalam kaidah usul fiqh, ya, indala ala syai' dala ala annahu fihi syai'. Ya. Jika apa Allah menunjukkan sesuatu dalam hal ini, ya, maka sesuatu itu menunjukkan apa? Penting. Ada isyarat di situ. Ya. Ada isyarat apa? Bahwasannya ikhlas itu sangat penting. Ya, oleh karena itu apa? Allah sekali lagi ulang-ulang kata-kata ikhlas, baik dalam bentuk kata kerja, baik dalam bentuk kata benda, ya. Kata benda seperti masdar, misalkan isim masdar, ya, atau dalam bentuk kata kerja. Nah, ini menunjukkan apa? Sekali lagi sangat pentingnya perkara ikhlas, ya, perkara ikhlas. Dan lafaz khulus atau khulus, ya, atau ikhlas, ya, di dalam Al-Qur'an didapati sekitar 31, ya, 31 tempat di dalam Al-Qur'an. Nah, di dalam dalam 31 kali atau 31 tempat dalam Al-Qur'an. Nah, di antaranya datang sekitar 4 kali itu dengan bentuk kata kerja. Dengan bentuk kata kerja, illal ladzina tabu wa aslahu wa tasimu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Dalam bentuk kata kerja itu ada apa? Ada 4 kali di dalam Al-Qur'an, ya. Dan datang dalam bentuk isim atau kata benda itu sekitar 26 kali di dalam Al-Qur'an.
Seperti kita lalui tadi, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Mukhlishan di sini dalam bentuk isim, dalam bentuk isim. Oh, ini rahmatullah. Sekali lagi apa? Kalau Allah sebutkan berulang-ulang, menunjukkan hal itu sangat penting agar kita selalu jaga keikhlasan kita. Selalu kita bersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran berupa kotoran kesyirikan. Kemudian rahmatullah, dan pada ayat lain disebutkan bahwasanya mengikhlaskan agama adalah pondasi agama Islam. Ya. Oleh sebab itu Allah mencela riya sebagaimana dalam firman-Nya. Ini yang kita bahas sementara ini hanya ayat-ayat. Nanti akan kita lalui hadis-hadis. Nah, Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun." Ya. Maka celakalah ya orang yang sholat. Kok bisa? Orang sholat kok bisa dicelakain? Ya. Orang sholat tapi celaka. Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Yaitu apa? Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya. Di antaranya Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya ayat yang kelima ini itu menafsirkan ayat yang keempat. Kenapa orang sholat tapi celaka? Ternyata karena apa? Karena mereka lalai dari sholatnya. Kata Ibnu Abbas, apa maksudnya lalai dari sholatnya? Mengakhirkan sholat 5 waktu dari awal waktunya. Tuh, hati-hati. Kalau sudah antum punya kuliah, ya, waktu adzan, Bu, angkat tangan, permisi, sholat. Jangan sholat kita ditinggal gara-gara kuliah, gara-gara meeting, ya. Gara-gara urusan dunia, jangan. Ada meeting, masih lanjut, permisi Pak, saya nggak ikut meeting. Saya mau meeting sama Allah. Allah sudah berfirman, Nabi sudah bersabda, Innallah idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah. Kalau salah seorang dari Anda sedang sholat, Anda sedang apa? Sedang dialog sama Allah, meeting sama Allah. Nah, makanya kalau sholat, pakai pakaian yang sempurna, minyak wangi, ya, pakai pakaian yang bagus, Masya Allah. Ke kantor pakai dasi, pakai jas, rapi. Sholat pakai kaos. Ada gambarnya pemain sepak bola lagi di belakangnya. Masyaallah. Nah, ini rahmatullah jami'an. Maka mindset kita harus kita benerin. Kecuali kalau perkara darurat. Dokter melakukan operasi butuh waktu 6 jam. Sehingga sholat duhur bakal nggak dapat. Nggak bisa dokter tinggalin operasinya dia. Bakal mati ini pasien. Ya. Maka apa? Dokter bisa jamak sholatnya duhur sama asar misalkan. Ini rahmatullah jami'an. Kalau ternyata duhur asar nggak dapat dan darurat operasi yang sangat panjang, operasi jantung katakan, ya butuh waktu berjam-jam, betul-betul nggak dapat duhur dan asar di waktunya, betul-betul waktu sudah terlewat, habis masuk maghrib, ya sudah, dokternya harus mengqadha. Coba. Islam itu indah. Jangan jadikan ibadah itu sebagai penghambat aktivitas Anda, sebagai alasan. Jangan. Nah. Ini rahmatullah jami'an. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, ya. Yang mereka lalai dari sholat, termasuk apa? Mengakhirkan sholat dari awal waktunya. Ya. Kalau antum kira-kira mau masuk tol, kalau masuk tol antum nggak dapat sholat di awal waktunya, jangan masuk tol dulu. Ya, sholat dulu sebelum masuk tol, cari masjid, Anda sholat. Ini Masya Allah, Islam yang kamil, imannya kamil. Ya, kalau dia sengaja nggak apa dah masuk tol nanti sholat di rest area. Nah, lain halnya sama orang yang punya mindset sudah Masya Allah sholat waktunya nih Masya Allah dijaga. Nah, makanya paling enak motoran, dapat masjid di mana-mana. Nah, kalau musafir, naik mobil, oke lah musafir. Nah, kalau jarak-jarak hanya segini-gini naik motor ya. Kemudian berikutnya alladzina hum yuraun, yang juga mereka ini apa? Lalai. Ditafsirkan dalam ayat yang lainnya, ayat yang ke-6, yang mereka itu apa? Sholatnya apa? Berbuat riya, pengen dilihat. Pengen dilihat. Ya. Makanya subhanallah, pamer itu bikin capek. Pengen pansos itu bikin capek. Pengen terkenal viral itu bikin capek. Kata Syekh Albani, menyebutkan pepatah orang-orang di masa silam, ya, mereka sebutkan hubbud dhuhur yaqta ad-dhahr. Suka pamer itu bikin tulang punggung patah. Artinya apa? Suka pamer bikin capek.
Sudah capek, Masya Allah, dibikin indah-indah, yang motor kita dibikin indah, yang penampilan kita dibikin secakep-cakepnya, rumah dibikin, ya Allah, ya. Kalau nggak ada niat nggak masalah. Kalau ada niat, ibadahnya dibikin pamer juga, ria. Semuanya dipamerin. Akhirnya apa? Bikin tulang punggungnya capek. Bikin terputus tuh tulang punggung. Artinya apa? Nggak manfaat. Di sisi Allah, nggak manfaat, masih mending nggak manfaat. Kalau dicatat ria, sebagai kesyirikan, syirik kecil, karena Allah afiyah, sangat sayang banget. Sudah ngeluarin tenaga banyak, waktu banyak, ternyata nggak diterima di sisi Allah, plus dapat dosa-dosa apa? Kesyirikan. Ya. Nah, wah ini rahmatullah jami'an. Wah ini terus terangnya apa? Tazkiyah untuk hati kita semua. Wallah kita semua, wallah diri ana, diri antum, yuk banyak-banyak nih baca kayak gini. Biar kita orang nih ya Allah, apalagi apa? Sesuatu yang mulfit lin nadhar, bikin eye catching. Antum punya motor bikin eye catching, hati-hati. Karena paling nggak suka kalau di lampu merah ada yang tanya berapa cc. Nah, salah ya. Wah, ini tahun berapa? Ajib. Itu subhanallah, udah hati deg-degan. Aduh, jangan sampai kenain motor nih. Nah, Anda berapa kali pom bensin, berhenti di pom bensin, dibilang apa? Masya Allah, suaranya ajib. Wah, ini. Subhanallah nggak bisa starter ketika itu. Ajib, wallah ain nih. Ain. Ya. Makanya kalau mereka ngomong muji, antum ajarin, Pak, doain keberkahan. Barakallahu fiik. Ingetin mereka nggak usah malu-malu. Karena negeri kita negeri nggak biasa untuk doakan keberkahan. Ya, lisan seperti nggak terbiasa. Orang Arab mesti serang barakallahu fiik, Allah barakallahu fiik. Barakallahu fiik, yubarakallahu alaik. Kenapa? Sudah terbiasa. Makanya sengaja saya tulis di box barakallahu fikum. Walaupun nggak diajarkan oleh para ulama seperti ini, ya nggak ada bimbingan, tapi orang Indonesia masih jauh dari seperti ini. Ya, memang nggak dicontohkan, tapi perlu untuk pembelajaran. Ya, dan kita sangat takut sekali. Nah, ini alhamdulillah jami'an apa? Kita kadang nggak nyangka ain menimpa diri kita nggak tahu kalau itu ain. Apalagi ain bukan hanya dari manusia. Kata Ibnu Qayyim bisa jadi ainul insiyah dan ainul jinniyah. Jin juga bisa melempar ain. Ya, makanya Nabi bersabda dalam riwayat Imam Muslim, seandainya ada yang mendahului takdir, niscaya ain akan mendahului takdir. Saking bahayanya, saking cepatnya nyampe dampak buruknya. Nah, ini rahmatullah jami'an. Pak, ini sekali lagi koreksi untuk kita semua. Namanya tazkiyatun nufus, ya Allah, banyak sekali. Bareng-bareng kita membersihkan jiwa kita. Nah, kemudian berikutnya Allah berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan sholat itu dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya. Dan ini subhanallah, ini ciri khas sholatnya orang munafik. Ciri khas sholatnya orang munafik. Ya. Sholatnya ingin pamer, sholatnya ingin dipuji manusia, ya, dan gak ingat Allah kecuali sedikit saja. Nah, ini kalau sholat jangan sampai apa? Subhanallah ketika sholat, ini sampai kita kadang ya ada yang sampai sholat tuh kayak gimana ya, kayak nggak niat gitu ya. Ya. Kemudian nggak ada effort untuk apa? Betul-betul menghadap Allah. Hati ini untuk dihadirkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernah dulu kita waktu di Yaman, subhanallah, ketika 10 hari terakhir, sholat tarawehnya itu dari habis isya, dari makan malam sampai jam setengah 4. Dari setengah 9 sampai setengah 4. Itu sholat tarawehnya. Waktu itu. Namanya sholat panjang, ajib, subhanallah, ada yang di samping kita, ya, ketika rukuk nyungsep. Ya. Ketika rukuk nyungsep. Ini orang Yaman. Ada yang ketika sujud ngorok nggak bangun-bangun. Nah, dan ajibnya kalau sholat kita batal, subhanallah, suhunya sampai -4, -5. Ya, kalau pas malam. Ya, subhanallah. Jadi kalau sholat ini pakai sarung tangan, pakai jaket di dalam, jaket pendek, jaket yang di luar dari leher sampai setengah betis, ya, kemudian pakai skibo, ditutup betul, itu rapat. Kebayang kalau batal wudhunya.
Batal wudhu ketika wudhu. Syukur kalau air keluar. Ini airnya jadi es. Kerannya enggak keluar. Jadi harus cari air yang ditampung di siang hari, masih ada sisa-sisa. Itu ajibnya. Nah, jadi saking dinginnya air, hawanya dingin, dinginnya bukan dingin lembab, dingin kering. Jadi kaki pecah-pecah, kulit kering-kering. Kalau pakai jaket seperti ada listrik ion-ionnya. Makanya Nabi bersabda apa? Di antaranya apa? Tawadhu 'alal makarih. Orang Allah akan berikan mereka pahala lebih bagi siapa? Wudhu dalam keadaan dibenci. Seperti ini kondisinya. Nah, ini rahmatullah jami'an. Nah, kemudian dalam firman-Nya Allah juga berfirman, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia. Coba antum bayangin, orang-orang non-muslim ada enggak istilah, kamu kalau infak hati-hati, nanti kalau kamu pamer, dewa kamu enggak nerima amalan kamu. Ada enggak seperti itu? Ada. Islam ngajarin seperti ini Islamnya. Bahkan mereka sengaja infak pakai kertas besar, sudah berinfak sebesar 20 juta untuk tempat peribadan mereka, sekian difoto. Coba, kenapa? Nggak ada tazkiyatun nafs seperti yang diajarin Nabi. Sampai kalau kita diajarin Nabi, sampai tangan kanan berinfak, sampai tangan kirinya sampai nggak tahu coba. Saking sembunyinya amalan tersebut. Dan saking takutnya kalau amalan ini ketahuan sama manusia. Coba, sholat pun takut riya, ya. Infak juga takut riya, tapi iblis tetap aja punya makar. Kapan bibirnya keceplos nih dari amalan dia ini, amalan kebaikan dia, ditunggu sama iblis, terus dihembusin. Infak kepada seseorang, ya, dengan infak yang banyak, orang ini satu saat memfitnah dia, orang yang berinfak. Orang yang berinfak bilang apa? Ini orang nggak tahu terima kasih nih, lihat. Udah tak bantu sekian puluh juta, sekarang fitnah. Jebakan iblis, coba. Hebat banget. Ada tamu datang. Itu Masya Allah. Gimana Pak? Semua makanan dikeluarin. Kulkas semua dikeluarin. Istrinya nggak boleh makan kalau tamunya nggak habis dulu makan. Saking memuliakan tamu. Setelah tamu pulang, cerita ke istrinya. Si Fulan tadi tahu nggak? Si Fulan dulu, ya Allah, nakal. Suka zina. Si Fulan dulu, ya Allah, suka pacaran. Si Fulan dulu, ya Allah, wah itu suka mabuk-mabukan. Si Fulan, wah. Riba. Jadi amalan apa? Menjamu tamunya hilang. Kesian coba. Infak sekian hilang. Yang sholat malam ajib. Sholat malam, Masya Allah. Biasanya sholat malam 3:30. Jam 4 tidur lagi. Terus baru sholat subuh. Sholat malam sebentar aja. Nabi SAW padahal sholat malam, saking bacaan dibaca panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, sampai kakinya bengkak. Zaman kita, suratnya pendek-pendek sudah bengkak duluan. Kena asam urat lah. Na'udzubillah, kena gagal jantung. Nasallallahu afiyah. Ini sholat malamnya 3:30 biasanya. Tumben-tumbennya sholat malam 1:30. Cerita lagi ke teman-teman. Tadi malam saya dengar suara atap. Kubrak. Sholat malam 1:30 waktu itu. Ceritanya bukan suara atap. Ceritanya 1:30 itu loh sholat malamnya. Nasallallahu afiyah. Ini sekali lagi ya. Tadi. Jadi iblis bikin kita seperti belanja. Kalkis mafkuk. Seperti kita belanja tapi apa? Plastiknya dibolongin di bawah. Kita beli emas, ya, kita beli makanan sembako, kita beli cemilan, beli minuman, ya, beli beras, dibolongin sama iblis. Terus sampai kita pulang, loh, mana barangnya? Nasallahu. Makanya dari itu apa? Banyak-banyak kita koreksi diri kita. Nah, banyak-banyak kita koreksi diri kita. Kemudian rahmatullah. Yang terakhir kita ingin sampaikan beberapa hadis. Antum lihat sekarang nanti kita pada halaman 42. Halaman 42. Sebelum kita tutup, ada beberapa hadis untuk mengingatkan kita akan bahayanya syirik, terutama syirik kecil. Nabi SAW telah bersabda, menyebutkan dalam hadis Al-Qudsi dalam riwayat Imam Muslim, bahwasanya Allah berkata, Ana aghna asyuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah apa? Aku mencukupkan diriku dari sekutu-sekutu dalam kesyirikan. Aku mencukupkan diriku dari sekutu-sekutu, semua sekutu-sekutu dalam hal kesyirikan. Ya.
barang siapa yang beramal satu amalan, yang pada amalan tersebut dia mensekutukan diriku, ya, selainku, maka apa? Aku tinggalkan diri dia, aku tinggalkan kesyirikan dia. Hati-hati. Syirik kecil pun Allah nggak butuh. Ingat, kalau disebutkan dalam Al-Quran, ya, di situ misalkan apa, beribadah kepada Allah, ada lafaz niddan, andadan, ya, atau ghair, ya, atau ma'allah dan lain sebagainya. Di situ disebutkan tandingan-tandingan Allah. Dan manusia menjadikan tandingan Allah itu bertingkat-tingkat. Dia menjadikan Allah dan ada tandingan. Ada yang mereka meyakini tandingannya ini lebih tinggi daripada kedudukan Allah. Ada yang menjadikan tandingan Allah ini sama dengan kemampuan Allah. Ada yang menjadikan tandingan Allah itu lebih rendah daripada Allah. Alhasil semuanya syirik ya syirik. Semuanya parah, dan yang pertama lebih parah sesuai urutannya. Nah, dan ini semua apa? Menyebabkan kekufuran. Ya, mau tandingan Allah yang mereka yakini lebih kuat atau sama dengan Allah atau lebih rendah dari Allah, baik yang tandingan itu masih hidup atau sudah mati di kuburan, atau termasuk tandingan itu termasuk benda mati seperti berhala-berhala yang berupa patung, ya, semua itu adalah kesyirikan. Ya, nasallallahu alafiyah. Maka Allah nggak butuh yang seperti ini. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah, ayyuhan nas, wahai para manusia, ittaqu hadza syirk. Takutlah kalian semua dari kesyirikan. Ya. Fa innahu akhfa min dabibin namal. Karena kesyirikan ini, kesyirikan yang satu ini itu lebih samar daripada dabibun namal. Dabibun namal diartikan ulama apa? Namal itu semut. Dabib itu bayangan. Semut bayangan lagi. Bayangannya semut lagi. Sudah semut itu samar, kecil. Ini Nabi bilangnya apa? Lebih samar dari bayangannya semut. Ya. Kemudian apa? Wa huwa akhfa min dabibin namal. Kemudian apa? Di antaranya faqala lahu man syaa Allah ayyaqul wa kaifa nattaqih. Kemudian di antara para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami menjaga dari kesyirikan ini ya Rasulullah?" Dan sedangkan dia itu kesyirikan ini apa? Lebih samar daripada bayangannya semut. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Qulu Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'a na'lamhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ini doanya. Dan syirik yang dimaksudkan di sini adalah yang lebih samar daripada bayangannya semut. Syirik apa? Syirik kecil, riya. Makanya kita subhanallah, ya subhanallah, sampai ulama yang mengatakan apa? Aku tutup pintu kesyirikan dari ibadah ini, dimunculin sama setan di ibadah satunya. Aku tutup dari pintu ibadah ini, dimunculin sama setan ibadah satunya. Terus gitu setan. Ya. Ini padahal ulama ahlul hadis, hafal Al-Quran, mengumpulkan hadis. Lah kita orang Al-Quran, ya, kalaupun hafal belum mungkin, ya. Kalaupun mungkin kadang nggak diamalin. Nah, kadang juga subhanallah ada yang baca Al-Quran aja nggak tahu artinya. Coba bayangin. Apalagi tafsirnya yang detail sebagaimana para ulama sebutkan. Lah ini dia nih sampai yang sudah menguasai Al-Quran, apa yang dia rasakan? Tetap dimunculin terus dari pintu mana saja ingin dimunculkan oleh setan. Ya. Maka dari itu doa ini yang perlu kita hafal. Ya Allah, ya, kami berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Dari kesyirikan terhadapmu dengan sesuatu apapun. Baik kesyirikan itu kami ketahui, kami rasakan, dan kami mohon ampun dari kesyirikan yang kami tidak ketahui, yang kami tidak rasakan. Nah, kemudian alhamdulillah jami'an juga yang terakhir bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Kata Nabi apa? Maukah kalian aku berikan dengan
yang paling aku takutkan, aku khawatirkan, ya, yang paling aku khawatirkan di sisiku dari fitnahnya Dajjal. Ya, tahu Dajjal fitnahnya seperti apa? Dajjal nanti di awal muncul, ya, ketika mulai pengikutnya makin banyak, Dajjal ngaku dirinya sebagai nabi. Ketika pengikutnya semakin banyak dan banyak, ujung-ujungnya Dajjal mengaku sebagai Allah. Demikianlah Dajjal, iblis, mereka untuk menyesatkan manusia nggak langsung, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan itu seninya mereka. Nah, makanya maksiat baridul kufur, perbuatan maksiat itu apa? Akan mengantarkan apa? Kepada kekufuran. Kenapa? Karena maksiat kecil, bermula kecil terus kecanduan, ya. Jadi apa? Al-ma'siyah baridatul kufur. Jadi pengantar nanti. Terus pelan naik, berbuat maksiat, hati yang jantung warnanya putih ditetesin karena berbuat maksiat seperti tinta warna hitam terus sampai nggak tersisa warna putih sampai hitam semua, jadilah akhirnya dia keluar dari Islam. Maksiat digiring sampai menggiring kepada kekufuran. Nah, ini rahmatullah. Maka fitnahnya Dajjal lebih dahsyat. Fitnahnya yang ditakutkan Nabi yaitu lebih dahsyat daripada fitnahnya Dajjal. Dajjal, ya, fitnahnya yang sangat dahsyat ini, ya, masih ada yang lebih ngeri lagi. Ya, dikhawatirkan Rasulullah lebih ngeri. Yaitu apa? Faqulna bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kabarkan kepada kami fitnah yang lebih dahsyat dari fitnahnya Dajjal. Dajjal nampak, syirik, riya ini nggak nampak. Nah, makanya kemudian Rasulullah berkata asyirk al-khafi, yaitu syirik al-khafi, syirik yang samar-samar. Ayyakuma ar-rajulu fayusalliya, ya, yang mana ada seorang lelaki yang dia berdiri untuk sholat, ya, kemudian apa? Fayazidu sholatahu, sholatnya ditambah-tambah, dipanjang-panjangin. 5 euro min nadhari rajulin, agar apa? Orang bisa lihat, ya. Orang bisa lihat apa? Lihat sholatnya dia dipanjang-panjangin. Nasallahu ya. Coba. Dari tadi yang pertama, hadis qudsi. Bahwasanya apa? Allah nggak butuh kesyirikan. Ya. Yang kedua tadi hadis yang berikutnya bahwasanya syirik tadi apa? Lebih samar dari dabib an-namal, dari bayangan semut. Yang ketiga apa? Syirik kecil tadi lebih ngeri dari fitnahnya Dajjal. Barakallahu fikum. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, tafadhal. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Ibnu Abbas tadi menyebutkan lebih ke arah mengakhirkan waktu sholat. Mengakhirkan waktu. Nah, ya. Nah, ya. Yang jelas perkara celaka itu adalah perkara kalau sampai seperti ini berarti perkara tauqifi, perkara yang membutuhkan dalil. Ya, perkara yang membutuhkan dalil. Kalau antum mau bilang celakalah orang sholatnya orang nggak khusyuk, celakalah, ya. Ini lain cerita ini. Ini yang disebutkan dalam dalil, dan Ibnu Abbas yang paling paham tafsir, paling paham tafsir. Yang jelas untuk nggak khusyuk, yang jelas apa? Termasuk ketidaksempurnaan dia sholat. Ada orang yang diterima sholatnya bisa jadi seperempatnya, 25%-nya, 50%-nya, diterima di sisi Allah, tapi sekian persennya saja. Nah, dan berarti nggak masuk kategori apa kata ini kecuali jika sebutkan dalam ayat dan ulama tafsir bagaimana menjelaskan. Wallahu alam, yang anda ketahui tafsirnya Ibnu Abbas seperti itu, mengakhirkan sholat dari waktunya. Nah, dan sholat yang berikutnya ditafsirkan apa? Yang dipamer-pamerin. Berarti kan menunjukkan sudah terjatuh dalam riya. Tadi kan antum sebutkan tadi nggak sampai dalam riya. Nah, biasanya sholat sering blank itu ciri-ciri orang yang perlu diruqyah. Barakallahu fikum. Kalau blanknya sedikit wajar, setan ganggu. Tapi kalau setiap sholat ngeblank terus, wah ini dia. Tanda-tanda perlu di screening tubuhnya. Nah, barakallahu fikum. Ada yang lainnya?
Nah, atau seperti apa? barakallahu fiik. Yang jelas untuk hal seperti ini semua kita sering terjatuh. Bahkan ulama kita sampaikan tadi yang berusaha menutup ada aja, apalagi kita orang yang iman kita jauh-jauh ya, ilmu kita pas-pasan ya, amalan kita kadang baik kadang buruk ya, subhanallah. Maka apa yang paling baik? Banyak bertaubat, dan taubat itu setiap hari, karena taubat dibagi menjadi dua, taubatun amah dan taubatun khosoh. Taubatun amah adalah taubat dari semua dosa kita, termasuk apa? Kesyirikan kita kecilnya juga termasuk ya. Makanya banyak-banyak doa ini, Allahumma inni na'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu dihafalin dan terus dibaca diulang-ulang ya. Kemudian juga adapun taubatun khasah adalah taubat dari salah satu dosa-dosa besar, misalkan zina ya, atau selepas melakukan satu dosa kecil tapi diulang-ulang bisa jadi besar tuh. Nah, ini apa? Harus bertaubat ya. Dan setiap hari bertaubat. Rasulullah juga demikian, setiap harinya istighfar ya. Dan ini adalah wujud, salah satunya apa? Wujud taubat kita. Dan istighfar, taubat kita bukan hanya di ujung lisan, tapi betul-betul dalam hati, diambil dari dalam hati, diciduk, dikeluarin di lisan. Kata para ulama, hati kita itu seperti panci. Isi hati kita seperti isi dalam panci. Ya, gayungnya itu adalah lisan kita. Maka kalau dzikir nih seperti gayung, ambil dalam hati, keluarin. Jangan istighfar tapi hatinya nggak istighfar. Naik motor ngeliat perempuan berpakaian tapi telanjang, astagfirullah, astagfirullah. Ngomong di sena lagi, ngomong di intercom, astagfirullah, matanya nggak gerak-gerak, mata nggak kedip-kedip, ya. Kesini terus, astagfirullah, melewat, astagfirullah, astagfirullah. Ini namanya apa? Lisannya istighfar, mata sama hatinya nggak istighfar. Itu. Yang sudah banyak-banyak istighfar. Kemudian apa? Jangan lupa sholat duha. Karena kata para ulama, sholat duha itu adalah sholatnya awabin. Sholatnya orang yang bertobat. Kemudian berikutnya apa? Banyak infak sedekah. Karena infak sedekah kita itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, kalau dosa besar harus taubat. Ya. Kalau dia nggak taubat, dia tetap seperti itu, ya. Nanti bisa jadi tetap ngalir. Nasallahu afiyah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu cukup insyaallah. Lebih aman. Betul. Betul. Bukan sih lebih terima, dia bakal lebih khusyuk. Kalau sholatnya sholat fardu memang di masjid, kalau sholatnya sunnah di rumah. Yang jelas untuk kondisi kalau kita merasa diri kita sholat sering ngelamun, koreksi diri kita. Bisa jadi saat itu iman kita sedang lemah. Ya, kata Ibnul Jauzi, ya, jantung kita seperti benteng. Benteng itu dikelilingi oleh apa? Menara-menara dan apa istilahnya dinding-dinding itu apa? Ya, hasil di dinding-dinding ada menara-menaranya. Di samping menara itu ada kaca-kaca. Kalau zaman sekarang ada CCTV. Kaca itu untuk melihat musuh di bawah. Ya. Dan benteng itu ada satu pintu yang besar. Satu pintu itu pasti ada celah pintu kecil. Dan di balik pintu ada penjaga yang menjaga dari benteng ini. Kata beliau dimisalkan bagaimana iblis dan pasukannya nyerang. Pertama, kaca tadi disembur dengan uap. Agar buram, biar nggak bisa ngelihat. Kedua, celah pintu tadi dilihat sampai kapan penjaganya ada shift, penjagaan gantian, atau penjaganya ngantuk. Kalau sudah ngantuk, dimasukin lewat lubang ini. Ya. Sama, kalau kita sering berbuat maksiat, berarti ada celah di jantung kita untuk dimasukin setan. Ketika kita sedang lalai dari zikrullah, lalai dari zikir pagi petang, saat itu dimasukin. Ketika kita punya dendam, emosi, kita ketakutan berlebihan, panik, suka ngelamun, dan lain sebagainya, ini akan jadi celah. Saat itu mereka akan masuk. Termasuk orang kalau berbuat maksiat dan dia terngiang-ngiang dengan perbuatan maksiatnya, di situ dia masih bercokol si setan itu. Nasallahu afiyah. Semoga Allah jaga kita semua.
Semoga Allah hilangkan dari segala wujud keburukan dan gangguan syaitan. Semoga Allah istiqomahkan ibadah kita, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, bisa mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Semoga Allah berikan petunjuk kepada para pemimpin kita dengan sebaik-baik petunjuk. Semoga Allah hentikan orang-orang yang punya makar di negeri ini, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.